yang hari pertama yaitu resum pada hari pertama pada tanggal 31 Agustus 2021. UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki 7 fakultas, diantaranya adalah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yaitu fakultas tertua di UIN Maliki. Selanjutnya ada Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi biasa disebut dengan Saintek, Fakultas Humaniora, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. UIN sekarang berada pada tahap international recognition atau tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Universitas selalu mendapat tekanan hubungan antaranya dengan berbagai event akademik internasional. Lalu UIN mempunyai 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Kurikulum berwawasan internasional memperbanyak program studi yang terverifikasi ini. Yang perlu kita banggakan, program studi sekarang yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim ada 46. Tidak banyak upaya nasionalisasi dengan mendorong dosen dan juga mendorong mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam jurnal internasional. Mahasiswa nanti akan melakukan riset peningkatan untuk kompetisi nasional maupun kompetisi internasional. Untuk melakukan riset sebagai akhir atau tugas akhir yang lain, maka diwajibkan untuk membalik karya-karya kita, baik itu badan nasional, kemudian jurnal nasional, lebih baik pada jurnal internasional, sehingga semua karya-karya dosen mahasiswa itu bisa membanggakan UIN Malang, sehingga bisa meningkatkan peringkat University versi World University ranking maupun higher education dan juga lembaga-lembaga tingkat nasional kita. Kita sudah tepat dan benar memilih kuliah di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Karena apa? Karena memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan yang melakukan integrasi pendidikan tinggi yang integratif di dalam memadukan pakaian dan Islam, dan juga ada integrasi kelembagaan. Jadi ada integrasi keilmuan dan ada integrasi kelembagaan. Integrasi kelembagaan itu memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk membentuk karakter mahasiswa. Oleh karena itu, di kampus kita ada Ma'had sebagai pusat pengembangan karakter ulul albab, khususnya dari 4 pilar terakreditasi nasional maupun yang terakreditasi internasional. Sesuai dengan amanah dari Kementerian Agama, di mana UIN Malang sebagai salah satu kelembagaan yang berada di bawah Kementerian Agama harus menjadi corong lembaga pendidikan ini, kita ini maupun di masyarakat di berbagai bidang kehidupan. Di berbagai bidang kehidupan adalah proceeding baik yang nasional maupun internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, kemudian menulis artikel ilmiah untuk riset-riset maupun menulis tugas akhir dan lain-lain yang mendukung atmosfer akademik di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi atau mata kuliah. Kepribadian yaitu adalah mata kuliah yang menjadi ciri khas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, membedakan UIN Malang dengan yang lain maupun dengan perguruan tinggi yang lainnya. Oke, selanjutnya materi yang kedua tanggal 31 Agustus 2021 yang disampaikan oleh Profesor Ahmad Fathah Yasin, Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan, yang nanti akan banyak memfasilitasi kegiatan-kegiatan mahasiswa. Mahasiswa studi dan belajar di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Perlu diketahui, menjadi maba UIN itu tidak gampang, kita termasuk material, artinya manusia-manusia pilihan yang telah terseleksi melalui berbagai macam jalur, dari SNMPTN, SBM, SEPAN, Mandiri. Kampus terkenal dengan kampus yang nyaman menjadikan sebagai tempat belajar. Karena itu kita harus mengupayakan diri secara mental spiritual dalam mengikuti kegiatan-kegiatan perkuliahan di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Berbeda dengan kampus-kampus yang lain, apalagi dengan kampus perguruan tinggi umum yang akan memperoleh sesuatu yang tidak diperoleh di perguruan tinggi. Yang maksudnya kayak gini, kita itu
nanti bahkan beda sama kuliah yang lain gitu. Kita harus menyiapkan secara mental spiritual melakukan transformasi gaya belajar dari tingkat SLTP menuju model pola belajar di perguruan tinggi. Karena itu kita harus berpikir secara ilmiah. Jadi gini, berpikir yang selalu dilandasi dengan ilmu pengetahuan, baik pengetahuan umum maupun agama. Karena kita adalah kampus keagamaan yang bernaung di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, inilah yang membedakan dengan yang lain. Semangat menjalankan visi misi adalah dipengaruhi oleh punya cita-cita menegakkan ajaran Islam, melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW. Karena itu, sekali lagi kita harus berpikir ilmiah karena kita adalah masyarakat berilmu. Mahasiswa juga manusia-manusia, di samping berpikir ilmiah juga harus berpikir positif, selalu berperilaku baik. Positif bukan sekedar punya pikiran positif, tetapi juga harus diwujudkan, diamalkan dalam bentuk perilaku positif. Sebagai mahasiswa itu indikatornya adalah mengambil dengan gaya mahasiswa Maulana Malik Ibrahim, seperti pakaiannya yang dipakai juga harus islami. Menjadi mahasiswa itu sungguhnya harus kreatif, artinya selalu tampil dalam masyarakat dan berbagai kemampuannya dengan berbagai macam kreativitas. Untuk mengembangkan kreativitas mahasiswa, maka UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki fasilitas berbagai macam unit-unit kegiatan mahasiswa. Unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang untuk memfasilitasi bakat, minat, potensi mahasiswa bagi memiliki bakat menjadi seorang presenter bisa mengikuti UKM Radio Simfoni. Untuk calon tentara bisa mengikuti Menwa, atau yang suka kepramukaan bisa ikut pramuka, yang paduan suara bisa ikut paduan suara, dan yang lain-lain lagi banget. Jalan untuk kita mengembangkan kreativitas akademik maupun yang bersifat non akademik juga bisa dilakukan di sana. Oke, yang selanjutnya di hari kedua, materi ketiga. Oke, ini membahas tentang DEMA. Apa sih itu DEMA? Dewan Eksklusif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas yang diketuai oleh Kak Farhan Adi Furosadi dan Wakil Ketua DEMA Kak Ahmad Fawaid. Apa sih fungsi DEMA? Sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga mengkoordinasikan dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Penasaran juga sama tugasnya? 1. Melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa Universitas yang biasa disebut dengan SEMA. Yang kedua, mengkomunikasi dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, ada melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Adapun juga Kementerian DEMA Universitas. Kegiatan kemahasiswaan ini tidak mungkin dilakukan sendiri. Harus ada beberapa kementerian yang kemudian menerjemahkan keinginan-keinginan kita di Dewan Eksekutif Mahasiswa agar semua dimaksudkan sebagai upaya pengembangan soft skill dari mahasiswa Maulana Malik Ibrahim. Di sini ada 6 kementerian. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, yaitu yang akan mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan di lingkungan internal UIN Malang. Yang kedua, ada Kementerian Luar Negeri. Untuk gerak langkah eksternal kita, ada KLN yang akan mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Yang ketiga, ada Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, lebih kepada pengembangan atau kajian yang terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar dari satu sisi, kita harus memperkuat diri segala sisi, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang multitasking gitu. Terus ada juga Kementerian Agama. Ini berupaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulul albab. Tahu kan dari ulul albab?
Ada integrasi keilmuan antara sains dengan agama. Integrasi itu akan kita temukan dengan titik-titik yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai insan ataupun mahasiswa Unif Malang yang memiliki jargon mahasiswa ulul albab. Ada juga Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, tetap berkoordinasikan antar kementerian untuk mendukung beberapa program kemahasiswaan oleh DEMA agar menjadi kesatuan yang utuh. Pengembangan tetap harus kasih support kepada Kabinet Sakti UTK periode 2021, sehingga kita melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan oleh kita bersama. Yang terakhir ada Kementerian Komunikasi dan Informasi, lebih ke publikasi apa yang dilaksanakan beberapa kegiatan yang telah ataupun akan dilakukan. Ada juga nih struktur kepengurusan DEMA. Tingkat teratas ketua dong. Terus ada wakil ketua, sekretaris, bendahara, Kementerian Dalam Negeri, ini yang biasa disebut sekretaris, Kementerian Luar Negeri juga sekretaris, Kementerian Sosial, Hukum, Politeknik juga sekretaris, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Agama, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan yang terakhir anggota. Selama satu periode DEMA ke depan memiliki prioritas memiliki program kerja sebagai prioritas, yaitu sahabat desa. Jadi kita itu memiliki ataupun meningkatkan terkait kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar, yang nantinya akan kita kolaborasikan dengan UKM atau Senat Mahasiswa. SEMA adalah Senat Mahasiswa yang memiliki artian organisasi mahasiswa di UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasikan DEMA, UKM, dan HMJ lebih di balik layar. Memiliki visi terwujudnya Senat Mahasiswa Universitas sebagai lembaga legislatif, transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dari keluarga, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Memiliki fungsi advokasi. Jika ada kendala, kita dapat menyampaikan kendala-kendalanya ke SEMA, lalu nanti SEMA yang mengajukan ke tingkat yang lebih tinggi. Setelah advokasi ada legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Oh iya, ini ketuanya ada Kak Muhammad Adi Fanani dan sekretaris jenderalnya Kak Manarul Ilmi. Tugas dari SEMA sendiri yaitu 1. Mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang terakhir, memfasilitasikan aspirasi mahasiswa kepada pihak-pihak yang bersangkutan. SEMA memiliki wewenang, yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, lalu menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk melaksanakan pemilah, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Juga turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan tingkat universitas, menerima dan membahas usulan yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikuti sertakan pembahasan, dan yang terakhir memberikan peringatan atau memotrani kepada DEMA Universitas. Strukturnya Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, dan anggota komisi. Ada 5 dari ketiga, yaitu Ormawa. Yang pertama ada UKM Pretro Fotografi. UKM ini ditujukan pada orang-orang yang suka fotografi. UKM ini merupakan UKM yang memadai minat dan mengembangkan bakat kamu dalam bidang fotografi. Di sini kami akan dilatih ilmu dasar fotografi dan dilatih untuk mengasah potensi dalam program. Yang kedua ada UKM Teater Komedi Kontemporer. Kamu dapat mengembangkan potensi seni peran di UKM ini. Kamu akan mengikuti pementasan yang sering mereka lakukan. Yang ketiga yang sudah pramuka, di sini ada UKM Pramuka, diperuntukkan untuk seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan manajerial yang tangguh serta mampu bermasyarakat. Yang keempat
keempat ada UKM religius. UKM ini akan mewadahi penyaluran dan pengembangan bakat minat dalam hal seni religi seperti gambu, sholawat, qasidah, kaligrafi, dan qiraah. Yang kelima ada UKM LP2M, Lembaga Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Mahasiswa. UKM ini akan meningkatkan kualitas intelektual yang mengembangkan kemampuan dalam hal kajian dan penelitian masalah keagamaan, filsafat, pendidikan, dan sosial politik. Yang keenam ada UKM Simponi FM, ini yang biasa untuk siaran radio kayak gitu, kayak broadcasting atau sekitar juap-juap di ruang dengan publik, bisa bergabung ke Simponi FM. Di sini kita akan dilatih untuk membawakan sebuah program radio ataupun mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Yang ketujuh ada UKM Korps Sukarela. UKM ini dilatih dasar-dasar kesehatan untuk digunakan sebagai bentuk kepedulian kepada sesama manusia. UKM ini melatih bidang kesehatan, kepalang merahan, dan kemanusiaan. Yang ke-8 ada UKM Teknologi Indonesia. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Yang ke-9 ada UKM Kopma Padang Bulan. UKM ini adalah wadah bagi yang punya jiwa Kopma atau koperasi mahasiswa. Ini memiliki usaha minimarket atau unit kopi yang bisa menjadi tempat latihan untuk terjun langsung ke dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam hal manajemen dan melayani langsung dalam berdagang. Yang suka olahraga nih, ada juga UKM Junior. Di sini akan mendapatkan ilmu olahraga langsung melalui praktek seperti latihan sparring dan turnamen. Yang ke-11 ada UKM VAPM Inovasi. Tidak hanya dilatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa kipasan masalah inovasi. Yang ke-12 ada UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa belajar. Yang ke-12 ada UKM Komunikasi. UKM ini adalah tempat bagi kalian mengembangkan jiwa bermusik. Di sini kalian bisa berlatih dan mengembangkan teknik membawakan alat musik dan juga bisa bernyanyi. Yang ke-13 ada UKM Satuan Kesiman Mahasiswa. UKM ini menjadi tempat mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa patriotisme, disiplin, dan kepemimpinan serta pengabdian untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Jadi disebut dengan manual. Yang ke-14 ada UKM Ikatan Pencak Silat NU Pagar Nusa. UKM ini mempelajari untuk menguasai dan mengembangkan seni bela diri, khususnya bisa melestarikan warisan leluhur. Yang ke-15 UKM Mapalaska. Di UKM ini kamu bisa menjelajahi alam, dilatih untuk peduli alam, salah satunya dengan melaksanakan program. Ada juga UKM HTQ. UKM ini adalah UKM yang mempelajari untuk memperdalam ilmu Al-Quran. Di sini saya mohon maaf sekali jika ini tadi tidak urut ya, dikarenakan saya meresponsnya juga dengan mengawal. What is moderation in Islam religion? Definisi moderasi secara etimologi, wasatiyah berarti jalan tengah, middle part posisi tengah, berkeadilan. Secara terminologis, pemahaman atau praktek keagamaannya menjunjung tinggi kesetaraan, keberagamaan, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio atau logika teks serta konteks. Dasar teologis Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 143, beberapa hadis dalam Sahih Bukhari, legal opinion of the Jewish and Muslim scholars. Mengapa moderasi relevan? Moderasi relevan dan urban di Indonesia. Karakter Islam sebagai rahmatan lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historis tasis Islam di Indonesia atau masuknya Islam ke Indonesia via dakwah dan perang. Karakter masyarakat Indonesia lekat dengan kesatuan dan harmoni. We are not Middle Eastern Arab. Ideologi bangsa Pancasila dan moto Bhinneka Tunggal Ika. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, yaitu mahasiswa harus menerangkan diri sebagai of agents of change. Peran mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim, mahasiswa harus menerangkan diri sebagai of agents of change dalam menguatkan dan mendiseminasi agen moderasi
demokrasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa Maulana Malik Ibrahim harus cerdas, akademik, religius, dan berkebinekaan. Terima kasih. Sekian resume dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kurang jelas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf untuk ketidakjelasannya.